dua orang tua. Jamaah Id yang dirahmati Allah, di sebuah masa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di jarak sekitar 400-an kilometer dari lembah Tanah Mekah, hiduplah seorang lelaki, seorang pria miskin dengan seorang ibunya yang sudah tua. Beliau tinggal di sebuah negeri di tepian Samudra Hindia, di tepian muara Lautan Merah yang saat ini disebut dengan Bab al-Mandab. Di sana ada seorang lelaki miskin dengan ibunya yang sudah tua renta. Dia adalah orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Beliau menghabiskan waktunya untuk menggembala kambing. Hari-harinya adalah sebagai seorang penggembala, di samping ia merawat ibunya yang sudah tua renta. Ketika tiba suatu saat, dia mendengar kabar bahwa di tanah Mekah lahirlah seorang pribadi agung, Nabi akhir zaman, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi yang dikabarkan di dalam berbagai kitab suci terdahulu, dikabarkan dalam kitab Taurat, dikabarkan dalam kitab Injil bahwa akan datang seorang Nabi yang bernama Ahmad, mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah, yang akan lahir di kota Mekah dan hijrah ke Madinah. Beliau membaca dalam kitab Taurat atau mungkin mendengarkan dari para rahib di masa itu, dan terbetiklah di dalam hatinya untuk mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Di suatu saat ibunya memintanya untuk membawanya ke Mekah. Dia merasa bahwa inilah kesempatan yang tepat untuk berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi karena keterbatasan biaya, beliau tidak mampu membeli seekor kuda atau membeli seekor unta untuk membawa ibunya ke tanah haram. Maka dia melakukan latihan fisik dengan membeli seekor domba yang kecil, lalu dia membuat kandang di sebuah bukit, dan kemudian setiap hari kambing itu digendongnya ke kandang itu. Setelah pagi digendong lagi ke padang pasir dan dibawa bergembala. Setiap hari dia melatih fisiknya untuk menggendong kambing itu dari dataran yang rendah ke dataran yang tinggi, sampai ketika kambing itu telah besar. Lalu ketika kambing itu telah dewasa, telah besar, di mana kambing itu sudah bisa disembelih, beliau menggendong ibunya dari Yaman sampai di Masjidil Haram, Makkah. Jarak kurang lebih 400-an kilometer. Kalau di Indonesia jarak itu dari Lubuk Banggai sampai di Kota Poso, yang kalau ditempuh dengan mobil Avanza yang baru, itu ditempuh kurang lebih 1 hari penuh dari jam 7 pagi sampai masuk waktu maghrib. Itu dengan kecepatan 60 km per jam atau sekitar 40 atau 80 km per jam.